Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyati. Kita nanti akan kembali bersama-sama belajar tafsir Jalalain untuk meneruskan ayat-ayat sebelumnya. Dan sekarang kita akan belajar sama. Saya akan menjelaskan kemudian tafsir Jalalain ayat 53 yang menjelaskan di mana Allah itu menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat. Oke, nanti jangan lupa disimak baik-baik dan silakan komentar di bawah kolom komentar jika kemudian perlu saran gitu. Mungkin cukup itu dan selamat menonton. Oke teman-teman, kita akan mulai tafsir baca tafsir Quran Al-Azim yang dimana sudah dijelaskan tadi. Saya akan menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 53. Seperti biasanya, mari kita memberikan hadroh Fatihah terhadap penulis tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nama Jalaluddin Muhammad Ahmad Al-Mahalli Najam Tabakhir Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar Asyuti nafa'allahu bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina lan mangsane ataina maring kita Musa Al-Kitaba ing kitab At-Taurata tegese Taurat Al-Furqana utawi Al-Furqan iku atfun tegese dadi atof tafsir ayun fariqu tegese kitab kang mbedakake baina ing antarane al-haqqun haq lan batil wa halala lan halal wal harama lan haram la'allakum supaya sira kabeh tadatun padha ngalap pitutur bihi ing dalem kitab inam dolalah saking sesat. Wa id ataina, dan ketika ataina kami turunkan Musa kepada Musa al-kitab, yakni adalah kitab al-furqan la'allakum tahtadun. Kamu terjemahkan dalam bahasa Indonesia kan berarti wa id ataina Musa al-kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Dan ketika kami menurunkan kepada Musa sebuah kitab yakni al-furqan agar mereka mendapat petunjuk. Wa id ataina Musa al-kitab, yang kemudian di dalam tafsir Al-Qur'an yang azim ini yang dimaksud dalam Imam Jalaluddin ini menyatakan yang kitab-kitabnya itu apa? Sebab dalam kalau itu kan menurun 4 kitab ya, kalau kita ketahui 4 kitab yang dimana 4 kitab itu yakni adalah Injil, Taurat, Zabur, dan juga Al-Quran yang kemudian menjadi terakhir. Kalau kita sebagai umat Islam tentunya tahu bahwa yang ketika Atina Musa, ketika sudah tahu siapa yang mendapatkan mukjizat kepada Nabi Musa, kitab-kitab apa, yakni adalah kitab Taurat. Di sini juga dijelaskan kitabnya kitab apa, yakni kitab Taurat, Al-Furqan dan Furqan. Tunjuk iku atfun tafsir. Nah, di sini Al-Furqan ini menjadi ataf yang sebagai tafsir tersebut. Ayu farikin, yang kemudian membedakan apa? Bainal haq, yang membedakan antara yang hak, wal batil dan juga batil, wal halal dan haram. La'allakum tahtadun, agar mereka semua mendapat petunjuk seperti itu. Nah, kemudian di sini itu kalau dalam tafsir Jalalain ini kan disebutkan bahwa Al-Quran yang dimaksud itu adalah Taurat. Tapi kalau kemudian kalau menurut dalam kitab Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil, yang dimana adalah kitab karangan Syekh Al-Baghawi, yang nama aslinya itu adalah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Baghawi, ini menjelaskan bahwa dalam kitab tafsir sama-sama tafsir Al-Qur'annya, tapi namanya kitab Ma'alimut Tanzil
fit tafsir wa ta'wil itu menjelaskan bahwa Al-Furqan itu sudah pasti menjelaskan tentang Taurat itu. Maka secara otomatis yang dinamakan sebagai Al-Furqan itu adalah At-Taurat seperti itu. Siapa itu Imam At-Tabari ini? Yakni Imam At-Tabari ini adalah seorang ulama, juga ahli fikih, ahli tafsir, dan juga ahli tafsir dalam Al-Quran, fikih, dan juga hadis seperti itu. Tetapi kalau misalkan Al-Furqan ini menurut pendapat Imam At-Tabari, yang dimana nama aslinya itu adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari, yang dimana At-Tabarinya ini dinisbatkan atas kelahirannya, yakni At-Tabaristan seperti itu. Beliau juga sama-sama ahli tafsir, kemudian ahli hadis juga, sejarawan juga, dan juga beliau itu juga sangat memahami tentang sunnah-sunnah dan juga Al-Quran. Itu menyatakan berpendapat bahwa menurut Syekh Imam At-Tabari ini memberikan pendapat bahwa yang dinamakan Al-Furqan itu sudah menyangkut kitab Injil, Taurat, dan juga Zabur, juga Al-Furqan itu sudah digabungkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pernyataan wa id ataina Musa kitab, dan ketika kami menurunkan kepada Musa Alkitab. Loh, kenapa dalam Al-Quran itu menggunakan kata kita, padahal yang menurunkan yang kitab itu kan hanya kehendak Allah gitu. Kenapa tidak menggunakan kata saya saja? Kenapa harus menggunakan kata kita? Nah, di sini itu bisa jelaskan bahwa ketika Allah itu menggunakan konteks ayat Al-Quran itu berbeda-beda sebab dilakukan sebagaimana situasi dan kondisinya. Kenapa yang menurunkan itu adalah kita, sedangkan yang mempunyai hak untuk memberikan mukjizat itu adalah Allah sendiri. Sebab ketika Allah menurunkan Alkitab, nah kemudian diberikan kepada seorang Rasul itu tidak secara langsung. Jadi ketika Allah itu memberikan sesuatu yang kemudian diturunkan ataupun dilakukannya itu tidak turun secara tidak langsung, ataupun atas dibantu oleh sesuatu yang lain seperti itu. Tidak, Allah itu memberikan secara dengan tangannya langsung seperti itu. Nah, kitab itu sendiri kan kalau Rasul itu mendapatkan kitab itu melalui malaikat Jibril. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan kita. Kenapa kita? Karena Allah memberikan kitab terhadap Rasul itu dengan cara melalui proses seperti itu. Jadi tidak Allah langsung seperti itu, melalui perantara yang lain, yakni malaikat Jibril seperti itu. Begitu juga yang lain, ketika Allah menggunakan kata nah, kita terus dalam dhamir nah, itu menunjukkan bahwa tidak hanya Allah saja yang berturun tangan, tetapi ada sesuatu yang lain yang menjadikan itu membantu sesuatu itu terjadi seperti itu. Nah, wal furqana la'allakum tahtadun, agar semua kalian itu mendapat petunjuk. Dalam pendapat yang lain itu, pada sebagian ulama itu ada yang menjelaskan bahwa kitab Taurat ini ternyata turun setelah terjadinya setelah mereka itu berhasil lolos dari kejaran Fir'aun ketika melewati belahan laut seperti itu. Nah, mungkin cukup itu penjelasan dari saya dalam Quran, dalam tafsir Imam Jalalain ini pada ayat 53. Nah, selanjutnya bisa kita jelaskan kembali pada berarti ayat 56 pada pertemuan yang selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin cukup dari itu. Silakan komen di kolom komentar. Barangkali ada kesalahan dalam penjelasan atau ingin memperbaikinya ataupun memberi saran, boleh. Sangat terima kasih. Sangat diperbolehkan sekali. Sangat diperbolehkan sekali seperti itu. Mungkin cukup itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.